Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di tengah-tengah kesibukan urusan dunia, di tengah-tengah gemerlapnya indahnya perhiasan dunia, padatnya jadwal kegiatan di dunia, pernahkah kita membayangkan dan berpikir bahwa satu waktu, satu kesempatan kita semuanya akan meninggalkan dunia ini? Kita semuanya akan mudik, kita semuanya akan pulang kampung. Nama kampungnya surga atau neraka. Suka tidak suka, senang tidak senang, berani atau takut, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana yang Allah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan maut, akan merasakan mati. Ada yang mati di rumah sakit karena sakit, mati karena tertabrak, mati karena bencana, mati karena terbunuh. Ada juga mati karena sedang sholat, habis sholat. Banyak sekali skenario kematian yang datang kepada manusia. Dalam warningnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal kematian itu sudah tiba, maka takkan mungkin seseorang sanggup minta diakhirkan dan berdoa untuk minta didahulukan. Karena semua sudah diatur, semua sudah dipersiapkan. Tinggal pertanyaannya, kita sudah siap apa belum? Kematian itu sesuatu yang pasti, karena itu hak manusia. Kematian itu absolut, cepat atau lambat juga akan datang kepada kita semuanya. Karenanya jangan pernah takut dengan kematian, tapi kematian itu harus kita persiapkan. Karena yang jadi permasalahan kita bukan kita suka atau tidak suka, berani atau takut pada kematian. Yang harus kita pikirkan adalah pasca kematian. Karena hidup setelah meninggalkan dunia ini, itulah hidup yang abadi. Namun sekarang ini kita jarang sekali membahas tentang eskaatologis atau hari akhir, lebih-lebih membahas tentang siksa Allah. Ketika ada seseorang yang membahas siksa Allah, dia akan mendapatkan berbagai sindiran, ceramahnya menakutkan. Kenapa kita harus memikirkan pasca kematian? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu penggalan hadisnya mengatakan, wa hulizadaka minna fa inna safaroba hidup. Bawalah bekal untuk perjalanan itu. Karena perjalanan kita itu sangat panjang sekali, kata Rasulullah. Panjangnya di mana? Panjangnya saat kita ada di alam kubur, lebih jauh lagi ada di akhirat. Kalau ada di antara kita meninggal hari ini, dan kemudian kiamatnya 1000 tahun yang akan datang, maka perjalanan kita menuju akhirat 1000 tahun di dalam kubur itu. Kalau ada orang tua kita meninggal 20 tahun yang lalu, itu berarti sudah 20 tahun berjalan di dalam kubur menuju akhirat. Bisa dibayangkan kalau bekal kita kurang. Mohon maaf, kita mau pulang kampung saja, bagaimana kita mempersiapkan bekal kita, begitu serius kita untuk pulang kampung yang waktunya sebentar, perjalanannya dekat. Kalau perjalanan kita pulang kampung bekal kita kurang, kita bisa minta tolong kepada orang yang ada di jalan itu. Tapi begitu perjalanan menuju akhirat, tidak ada lagi yang bisa kita minta tolong, karena semuanya membutuhkan pertolongan. Prihatinnya lagi, Al-Quran banyak bercerita tentang surga dan neraka, tapi tidak pernah bercerita bahwa ahli surga ingin kembali ke dunia. Tidak ada.
Tapi betapa banyak bercerita bahwa orang yang tinggal di neraka, dia berteriak ingin kembali ke dunia, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah? Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakannya? Rabbana, dia menyebut nama Allah. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kembalikan barang sebentar saja ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Teriakan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Awalam nu'amirkum mayatadakaru fihi man tadakaru waja'akumun nadir. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar kamu berpikir di dalam panjangnya umur itu, dan kami mengirim seseorang untuk mengingatkanmu agar kamu mau berzikir dan mengingat kematian itu. Sayangnya kita semua hampir mengabaikan peringatan Allah ini. Dan Allah mengatakan, "Fama lidolimina minan nasir." Sudahlah, salahmu sendiri. Maka tidak ada penolong satupun, kata Allah, bagi orang-orang yang zalim. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Kematian itu hak kita semua. Tapi jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh dan badan yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Kematian itu ternyata tidak melihat usia, tidak melihat sedang sehat atau sakit, tapi kematian berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus selalu ingat pada kematian? Orang yang ingat pada kematian, orang yang sadar bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, maka hidupnya dipastikan produktif dan positif. Pasti karena apa? Karena dia akan mempersiapkan dirinya bekal untuk perjalanan hari akhir, sebagaimana dia mempersiapkan bekal untuk pulang kampung. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam khutbah yang singkat ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita, ibadah sosial kita, dan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, mari kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, sehingga kelak ketika kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.